Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 7, Jantungnya Serasa Akan Meledak, karya Via Raya. Kau meminta pindah bukan karena Mami membuat kesalahan kan Theo? Mendengar pernyataan sang ibu membuat manik mata Iko Sagon membola. Hampir saja melompat keluar dan menggelinding menyusuri lantai. Pindah? Tanya Theona terbata. Manik mata Theona terbelalak. Ia benar-benar terkejut dengan pertanyaan yang ibu mertuanya lontarkan. Meskipun baru semalam tinggal di rumah itu, namun ia langsung merasa nyaman dan merasa memiliki keluarga. Theona menelan salivanya dengan susah payah. Kemudian manik matanya bergerak ke arah suaminya. Ia melihat Iko Sagon memberi isyarat dengan membulatkan manik matanya. Akhirnya ia tahu maksud dari pertanyaan ibu mertuanya tentang pindah rumah. Iya, pindah, atau jangan-jangan ini hanya rencana Osa saja dan kau tidak tahu? Balas Heksagon curiga. Ia lekas menatap putranya yang tiba-tiba tersenyum canggung ke arahnya. Melihat sikap putranya yang mencurigakan, membuat Heksagon yakin bahwa Theona sama sekali tidak tahu. Tidak, Mi, rencana kepindahan udah Osa dan Theona bicarakan matang-matang. Timpal Iko Sagon menyambar sebelum Theona menjawab yang tidak-tidak. Apa benar begitu, Theo? Tanya Heksagon memastikan. Theona melirik ke arah Iko Sagon dan mendapat tatapan tajam. Iya, Mi. Theo sama Osa sudah memutuskan untuk pindah agar lebih mandiri. Awalnya, suara Theona terdengar ragu dan terbata. Kemudian, ia memikirkan hidup berdua saja dengan Iko Sagon membuat jantungnya berdebar-debar, sehingga ia mengeluarkan kata-kata itu tanpa memikirkan apapun. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Baiklah, kalau memang ini sudah menjadi keputusan kalian, Mami mengizinkan, tapi kalian tetap harus sering-sering menginap di sini ya, putus Heksagon. Meskipun ia belum siap jauh dari putranya, ia juga sudah merasa sangat nyaman dengan Theona. Namun, ia tidak bisa memaksakan kehendak putra dan menantunya itu. Setelah dipikir-pikir, jarak rumah mereka hanya beberapa blok saja. Jadi, ia bisa sering-sering berkunjung atau sekedar dikunjungi. Terima kasih, Mi. Kalau begitu, Osa sama Theo mau siap-siap buat pindah. Pamit Iko Sagon bersemangat. Pria itu beranjak berdiri dan mengulurkan tangannya. Theona cukup bingung dan hanya menatap tangan suaminya. Ia tidak tahu maksud dari uluran tangan itu. Kenapa bengong? Tanya Iko Sagon sambil menggoyangkan tangannya. Ah iya. Theona terkejut dari lamunannya dan langsung merengkuh tangan suaminya. Rasanya tangan Iko Sagon itu sangat lebar dan hangat. Ia menatap suaminya lekat dan tersenyum lembut. Ia berharap kejadian ini bukan hanya mimpi saja. Osa sama Theo ke kamar dulu ya. Sekalian mau bikin cucu buat Mami sama Papi. Iko Sagon mengedipkan matanya genit, membuat Theona lupa kejadian sebelumnya. Ya sudah, cepat sana, kata Heksagon tidak sabaran. Mendengar ucapan putranya membuat wanita itu senang. Ia menjadi tidak sabar ingin segera menggendong cucu. Iko Sagon melepaskan tangannya membuat Theona kecewa.
Wanita itu benar-benar merasa nyaman dengan tangan yang lebar dan hangat itu. Namun, ia dikejutkan dengan gerakan tangan suami yang kini mendarat di bahunya. Ini terkejut Teona dalam hati. Jujur, mendapat perlakuan seperti itu membuat Teona merasa melayang. Apalagi senyuman hangat yang terpatri di wajah Iko Sagon. Rasanya ia sedang bermimpi indah dan enggan untuk beranjak bangun. Ayo sayang, ajak Iko Sagon mengurai senyum lembut. Jika ini nyata, maka jangan biarkan waktu cepat berlalu. Jika ini mimpi, maka jangan pernah bangunkan aku. Bisik Teona dalam hati sambil menatap Iko Sagon sendu. Kini pria itu membimbing istrinya berjalan ke arah tangga. Sepanjang jalan, Iko Sagon selalu tersenyum, seolah ia benar-benar bahagia menikahi Teona. Namun setelah sampai di kamar, ia langsung menjauhkan tubuhnya. Jangan salah paham, apa yang aku lakukan tadi hanya sandiwara saja. Aku tidak ingin Mami khawatir dan tidak mengizinkan kita pindah, ujar Iko Sagon menjelaskan. Ia tidak ingin Teona salah paham dengan sikap lembutnya barusan. Aku tahu, sungguh Teona lesu sambil melangkah ke arah sofa dan duduk. Ia sudah bisa menduga sebelumnya. Tidak mungkin bukan Iko Sagon berubah lembut padanya dalam sekejap mata. Itulah alasan mengapa ia tidak ingin bangun jika itu mimpi. Kenapa kau duduk? Ayo bersiap, tanya Iko Sagon. Bersiap untuk apa? Aku tidak memiliki barang apapun di rumah ini. Teona menatap suaminya sambil mengerutkan keningnya. Ah, iya juga ya. Iko Sagon terlihat seperti orang linglung. Kemudian melangkah masuk ke dalam ruang ganti untuk mempersiapkan kepindahannya. Sore harinya, Iko Sagon memutuskan untuk pindah. Kedua orang tuanya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena putranya sudah bertekad untuk pindah. Ada berapa kamar di rumah ini? Tanya Teona sambil mengedarkan pandangan. Yang pasti lebih dari satu kamar, sahut Iko Sagon. Oke, Teona berjalan menaiki anak tangga mengikuti Iko Sagon. Kamarmu di sebelah mana? Imbuh Teona bertanya. Ini kamarku, sahut Iko Sagon sambil menyentuh gagang pintu. Baiklah, kalau begitu aku cari kamar yang lain saja, kata Teona sambil melangkah ke samping kiri. Ia tahu maksud Iko Sagon meminta pindah. Pria itu tidak ingin satu kamar dengannya, jadi ia harus tahu diri dan mencari kamar lain sebelum diusir. Tidak perlu, kita tetap satu kamar saja, balas Iko Sagon dingin. Kenapa tidak perlu? Bukankah alasanmu meminta pindah karena tidak mau satu kamar denganku? Tanya Teona heran. Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya kalau aku bilang satu kamar ya satu kamar, serga Iko Sagon. Tapi aku tidak mau satu kamar denganmu, kata Teona menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kenapa tidak mau? Apa kau sengaja ingin membuat papi tahu dan marah padaku? Tanya Iko Sagon curiga. Meskipun ia pindah, ia tetap tidak akan pernah bisa lepas dari pengawasan ayahnya. Meskipun demikian, ia bisa sedikit lebih leluasa bergerak daripada di rumah orang tuanya. Bukan itu maksud aku, balas Teona terbata. Pria itu melangkah maju dan raut iblisnya membuat Teona ketakutan dan berjalan mundur. Kalau bukan, terus apa?
Tanya Iko Sagon sambil menggertakkan giginya. Ia sama sekali tidak berniat untuk menghentikan langkahnya, apalagi melihat raut ketakutan di wajah Teona. Rasanya sangat menenangkan dan pikiran jahat muncul di kepalanya. Aku hanya tidak mau tidur di sofa. Seluruh tubuhku sakit jika harus tidur di sofa setiap malam. Jadi biarkan aku tidur di kamar lain saja ya, sahut Teona sambil menundukkan kepalanya. Jaraknya yang sangat dekat membuat Teona merasakan hembusan nafas Iko Sagon. Aroma min dan hormon pria itu begitu kuat membuatnya lemah. Rasanya ingin melemparkan tubuhnya ke dalam pelukan Iko Sagon. Apa yang kau lihat di bawah? Aku di sini dan bukan di bawah. Iko Sagon menyentuh dagu Teona dan mengangkatnya diiringi cengkeraman kuat. Suaranya yang terdengar sangat dingin membuat Teona semakin ketakutan. Teona mengangkat kepalanya bertepatan dengan Iko Sagon yang menatapnya. Kemudian ia kembali menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tatap mata aku, Theo, seru Iko Sagon. Tidak, aku tidak mau, tolak Teona menggeleng cepat. Tatap aku atau kau akan menyesal, ancam Iko Sagon sambil menggertakkan giginya. Mendengar ancaman yang Iko Sagon lontarkan membuat Teona mengangkat kepalanya dan menatap manik mata hitam pria itu. Selain Teona, Iko Sagon pun menatap manik mata Teona. Bahkan tatapan matanya beralih menggerilya di setiap inci wajah cantik wanita itu. Jantungnya serasakan meledak. Debarannya semakin lama semakin cepat dan tidak bisa dikendalikan. Dan lagi-lagi ia menyadari akan perubahan jantungnya setiap kali berdekatan dengan Teona. Sampai sepersekian detik kemudian, ia memiringkan kepalanya dan memejamkan matanya erat. Bersambung, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan updatean episode selanjutnya. Terima kasih.